Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rahmadina dari kelas 11 IPA. Saya ingin menjelaskan terkait dari mata pelajaran bahasa daerah atau mulok, yaitu tentang sejarah aksara lontara. Baik, langsung saja. Menurut sejarah, aksara lontara pertama kali dibuat oleh Daeng Pematip pada abad 14 silam. Seorang putra Goa kelahiran Lakiung yang hidup pada masa pemerintahan Karaeng Tumak Pasir Kalona. Dikatakan aksara lontara karena huruf-hurufnya ditulis dengan menggunakan daun lontar atau siwalan sebagai pengganti kertas. Nah, aksara Bugis atau Makassar di Sulawesi Selatan terdapat 4 macam bentuk huruf yang pernah dipakai, yakni yang pertama huruf lontara, yang kedua huruf jangan-jangan, dan yang ketiga huruf bilang-bilangan, dan yang keempat huruf Arab Serang. Lontara bila ditempatkan dalam bingkai kebudayaan Bugis mempunyai dua pengertian, yakni yang pertama lontara sebagai sejarah dan ilmu pengetahuan, yang kedua lontara sebagai tulisan. Bagaimana kita harus membedakan kedua pengertian tersebut adalah bergantung dari konteks penempatannya. Untuk pembicaraan kita pada pembahasan selanjutnya, maka yang dimaksud lontara adalah kategori yang kedua, yang bentuk dan jumlah hurufnya seperti terlihat pada gambar di atas. Nah, itu dia. Kata lontara berasal dari bahasa Bugis yang terdiri dari dua kata, yakni yang berarti daun dan tak yang berarti lontar. Dari raung tak berarti daun lontar. Disebut demikian karena pada awalnya tulisan tersebut dituliskan di atas daun lontar. Daun lontar ini bentuknya berukuran kira-kira 1 cm lebarnya. Terus, sedangkan panjangnya bergantung dari panjang cerita yang dituliskan di dalamnya. Tiap-tiap daun lontar disambung dengan memakai benang, lalu digulung pada jepitan sebuah kayu yang bentuknya mirip pita kaset. Ya, cara membacanya dari kiri ke kanan, seperti gambar di atas. Terus, aksara lontara ini kemudian mengalami penyebutan lain sebagai aksara aksara sulapa apa, wola, suji yang berarti segi 4 belah ketupat, karena bentuknya yang segi-segi 4 mirip ketupat. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Metulada dalam disertasinya Latua, seperti gambar di atas. Seperti itu, jadi bentuknya seperti ketupat. Persis hasil analisis Fahrudin yang menyimpulkan bahwa huruf lontara sudah ada sejak zaman Sriwijaya dari abad 7 sampai abad ke-10. Ada beberapa bentuk huruf yang mengalami perubahan dan penambahan huruf-huruf yang berubah adalah ja, ba, la, sa, dan a. Sedangkan huruf yang ditambah adalah huruf-huruf prenasalisasi, yakni engka, empa, ca, dan nra. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ke kalian terkait sejarah aksara lontara. Dan jika ada salah kata atau apa, mohon dimaafkan. Untuk kalian juga, kalian jangan patah semangat untuk terus belajar. Kalian harus terus semangat, karena sukses hanya bisa diraih melalui gigih belajar, kerja keras, dan doa yang ikhlas, bukan hanya dengan lamunan. Dan juga ketika kita memahami banyak ilmu pengetahuan, seperti halnya juga bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Jadi kita harus terus tekun belajar sampai kita bisa meraih kesuksesan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.